teman-teman semuanya. Kenalin, kita dari kelompok 1 dengan anggota Sebelumnya, kenalin dulu. Nama saya Fadilatul Anissa dari S1 Pendidikan Teknik Bangunan dengan nomor NIM 240521601 dan berikut merupakan teman-teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Galvina Panartinata dengan NIM 240544606 532. Perkenalkan, saya Iqmal Nur Irwanda dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan dengan NIM 2405216044431. Perkenalkan, saya Sakti Yuda Brahmana dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin dengan NIM 2405116059929. Halo, perkenalkan nama saya Dieksa Saputri Himawan dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan dengan NIM 2405216075556. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan mengenai model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Dalam presentasi ini kita akan membahas bagaimana proses paradigma pendidikan dari model tradisional yang berpusat pada guru menuju model baru yang berorientasi pada siswa. Melalui pembahasan ini, kami akan menunjukkan bagaimana dan pendidikan di era modern menuntut pendekatan yang lebih fleksibel, personal, dan berfokus pada pengembangan kompetensi pada siswa. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita perlu tahu nih, apa sih latar belakang dari model pembelajaran? Pada model lama kita berfokus pada pendidikan industri dan proses produksi massal. Sedangkan pada model baru kita berfokus pada menghadapi perubahan cepat serta pengetahuan yang bertambah pesat. Model pembelajaran tradisional yang berorientasi pada guru kini dianggap kurang relevan di era informasi yang cepat dan dinamis. Sistem lama yang menyerupai proses industri cenderung menempatkan peserta didik sebagai objek pasif yang hanya menerima pengetahuan tanpa ruang eksplorasi dan refleksi. Padahal, tantangan abad ke-21 menuntut individu yang adaptif, kreatif, mampu berpikir kritis, serta dapat berkolaborasi lintas bidang dan budaya. Oleh karena itu, model pendidikan bergeser menuju model yang berpusat pada peserta didik, di mana proses belajar difokuskan pada pengembangan kompetensi, penyelesaian tugas kontekstual, dan personalisasi pembelajaran sesuai kebutuhan serta potensi setiap individu. Model ini menetapkan keterlibatan aktif peserta didik dalam mengonstruksi pengetahuan, sementara guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses pembelajaran menuju pembentukan karakter dan keterampilan atlet bersama. Tantangannya, peserta didik harus bisa adaptif, kreatif, dan kolaboratif. Ciri-ciri dari model pembelajaran ini ada 4, yaitu berbasis capaian, bukan waktu. Lalu berpusat pada tugas, bukan konten. Lalu dipersonalisasi, bukan distandarkan. Serta memerlukan peran guru, peserta didik, dan teknologi yang baru. Kemudian, ciri-ciri model berpusat pada peserta didik itu ada 4. Yang pertama, berbasis pada capaian, bukan hanya waktu. Yang artinya keberhasilan belajar itu diukur dari penguasaan kemampuan kompetensi, bukan hanya dari lamanya waktu belajar. Dalam model tradisional, siswa dianggap selesai belajar ketika waktu pembelajaran berakhir. Namun, pada model ini, pembelajaran dikatakan berhasil apabila siswa benar-benar memahami dan mampu menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata, yang mana kode fokus utamanya pada hasil belajar, bukan hanya durasi belajar. Sebagaimana contoh, siswa dianggap menguasai materi matematika bukan hanya karena dia sudah belajar selama 1 semester, tetapi karena mampu memecahkan masalah yang nyata menggunakan konsep matematika tersebut. Yang mana pada manfaatnya setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing hingga dia benar-benar menguasai materi. Kemudian yang kedua, yaitu berpusat pada tugas, bukan hanya konten.
Model ini menekankan pembelajaran melalui tugas, proyek, ataupun aktivitas yang menantang, bukan hanya sekedar menghafal isi pembelajaran. Tugas-tugas tersebut membantu peserta didik membangun pengetahuan secara aktif, menerapkan teori, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Yang mana pada fokus utamanya adalah bagaimana siswa menggunakan pengetahuan, bukan hanya sekedar mengingatnya. Sebagaimana contoh, daripada hanya mempelajari teori ekosistem, siswa diminta membuat proyek mini tentang menjaga keseimbangan lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Kemudian yang ketiga, ada dipersonifikasi, bukan distandarkan, yang mana setiap peserta didik memiliki gaya belajar, minat, dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pada model ini menekankan pembelajaran yang dipersonifikasi, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Guru berperan sebagai fasilitator yang menyesuaikan pendekatan sumber belajar dan tugas yang sesuai dengan karakter masing-masing siswa. Sebagaimana contoh, siswa lebih visual diberi tugas media gambar atau video. Kemudian siswa yang suka praktik bisa diberikan proyek yang ada di lapangan, yang mana pada tujuannya agar setiap siswa bisa belajar secara optimal dengan kebutuhan perbedaan masing-masing. Kemudian yang keempat, yaitu memerlukan peran guru, peserta didik, dan teknologi yang baru. Pada model ini menuntut adanya kolaborasi yang baru antara guru, peserta didik, maupun teknologi pendidikan. Guru tidak hanya lagi menjadi sumber tunggal, tetapi sebagai pembimbing dalam proses pembelajaran. Peserta didik harus aktif mencari informasi, mengeksplorasi sumber yang lain, dan bertanggung jawab atas hasil belajarnya sendiri. Teknologi yang digunakan sebagai sarana pendukung belajar seperti platform pembelajaran digital, video interaktif, simulasi, ataupun diskusi daring. Teknologi ini memungkinkan pembelajaran menjadi lebih fleksibel, interaktif, dan kontekstual, sehingga peserta didik dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Sebagaimana contoh penggunaan Google Classroom, Kahoot, YouTube Education, ataupun aplikasi simulasi yang lainnya untuk mendukung proyek yang lebih fleksibel dalam pembelajaran, yang mana pada manfaatnya adalah pembelajaran bisa menjadi lebih dinamis, relevan dengan dunia digital, dan mendorong literasi teknologi. Ciri-ciri model pembelajaran berpusat pada peserta didik. Model pembelajaran berpusat pada peserta didik berbeda dari pembelajaran tradisional yang menempatkan guru sebagai sumber utama. Model ini berfokus pada pengembangan, kemampuan, kebutuhan, dan minat setiap siswa. Yang pertama, berbasis capaian atau kompetensi, bukan waktu. Artinya pembelajaran tidak diukur dari beberapa lama siswa belajar, tapi dari sejauh mana mereka telah menguasai kompetensi. Setiap peserta didik bisa maju sesuai kecepatan belajarnya sendiri. Yang kedua, berpusat pada tugas, bukan konten. Menurut Ray Good dan rekan-rekannya, pembelajaran seharusnya mendorong siswa memecahkan masalahnya atau mengerjakan tugas yang bermakna, bukan sekedar menghafal materi. Dengan begitu, siswa belajar melalui pengalaman langsung. Yang ketiga, dipersonalisasi, bukan distandarkan. Joyce Weil dan Calhoun menekankan bahwa setiap peserta didik memiliki gaya belajar, minat, dan latar belakang yang berbeda. Karena itu, pembelajaran harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Lalu yang keempat, memerlukan peran baru bagi guru, peserta didik, dan teknologi. Guru tidak hanya sebagai penyampai materi, tetapi menjadi fasilitator dan pembimbing. Peserta didik berperan aktif dalam mengatur proses pembelajarannya, sedangkan teknologi berfungsi sebagai alat bantu untuk memperluas pengalaman belajar. Dengan ciri-ciri ini, pembelajaran menjadi lebih aktif, bermakna, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi siswa, sesuai semangat kurikulum Merdeka yang menekankan kemandirian belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran yang dipersonalisasi atau model personalized yang dikembangkan oleh Watson dan Watson. Model ini muncul dari gagasan bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik, kebutuhan, dan gaya belajar yang berbeda-beda.
sehingga proses pembelajaran sebaiknya disesuaikan dengan keunikan masing-masing individu. Dalam model personalis ini, tujuan utama pembelajaran tidak lagi ditetapkan secara seragam, tetapi dipersonalisasi sesuai minat dan kemampuan setiap peserta didik. Jadi, setiap siswa bisa memiliki target belajar yang berbeda, namun tetap sejalan dengan capaian kompetensi utama yang ditetapkan sekolah. Ciri utama dari model ini adalah personalisasi tujuan dan rencana pembelajaran. Artinya, siswa ikut terlibat dalam menentukan apa yang ingin mereka pelajari dan bagaimana cara terbaik untuk mencapainya. Hal ini membuat pembelajaran terasa lebih relevan dan bermakna bagi mereka. Ciri yang kedua adalah penyesuaian lingkungan dan jenis tugas. Guru dapat mengatur pembelajaran secara individual atau kolaboratif tergantung pada kebutuhan siswa. Misalnya, siswa yang lebih mandiri bisa diberikan tugas individu, sementara yang membutuhkan dukungan sosial dapat belajar melalui proyek kelompok. Ciri berikutnya adalah adanya dukungan scaffolding yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan regulasi diri siswa. Artinya, guru memberikan bantuan ketika siswa mengalami kesulitan, lalu perlahan menguranginya seiring meningkatnya kemandirian siswa. Dan terakhir, model ini menekankan penilaian dan refleksi personalisasi didorong melalui kemajuan mereka sendiri melakukan refleksi terhadap proses belajar yang dijalani. Secara keseluruhan, model personalisasi menjadikan pembelajaran lebih fleksibel, humanis, dan berpusat sepenuhnya pada kebutuhan individu siswa. Dengan cara ini, peserta didik dapat berkembang secara optimal sesuai potensi masing-masing. Berikutnya, kita masuk ke pembahasan tentang model kurikulum baru yang dikembangkan oleh Matt Prensky. Prensky berpendapat bahwa kurikulum tradisional perlu diubah karena tidak lagi sepenuhnya relevan dengan tuntutan abad ke-21. Menurutnya, pembelajaran modern harus membantu siswa berpikir, bertindak, berrelasi, dan mencapai secara efektif. Dalam model kurikulum baru ini, mata pelajaran tradisional seperti matematika, sains, dan bahasa tidak dihapus, tetapi diintegrasikan sebagai kendaraan untuk mencapai kompetensi utama. Jadi, bukan lagi pelajaran yang menjadi tujuan, melainkan kemampuan yang dihasilkan dari pelajaran itu. Sebagai contoh, melalui pelajaran matematika, siswa tidak hanya diajarkan berhitung, tetapi juga dilatih berpikir kritis dan memecahkan masalah. Melalui pelajaran bahasa, mereka belajar berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif. Prensky juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi dan pengalaman nyata dalam pembelajaran. Teknologi bukan hanya alat bantu, tetapi menjadi bagian dari cara berpikir dan berinteraksi siswa di dunia modern. Dengan kurikulum seperti ini, proses pendidikan akan lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari dan dunia kerja yang dinamis. Siswa tidak hanya belajar untuk ujian, tetapi juga untuk menjadi individu yang adaptif, kreatif, dan mampu berkontribusi di masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model kurikulum baru dari Prensky membantu kita memahami bahwa pendidikan di masa depan harus menyiapkan peserta didik bukan hanya untuk mengetahui sesuatu, tetapi untuk menggunakan pengetahuan itu secara efektif dalam kehidupan nyata. Dan disimpulkan dari pembahasan dan diskusi kita tadi bahwa model baru relevan untuk di dunia yang terus berubah, serta pendidikan harus fleksibel dan juga personal untuk setiap peserta didik. Teknologi dan peran guru harus berubah secara signifikan, dan yang terakhir, kurikulum perlu direstrukturasi untuk pengembangan keterampilan di abad 21. Di mana pembelajaran yang berpusat pada siswa merupakan pendekatan yang kompleks dan juga variatif yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari seluruh proses pendidikan atau pembelajaran, sehingga penerapannya juga harus sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, serta konteks belajar masing-masing siswa. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya pendalaman metode dan implementasi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Dalam hal ini juga, perbandingan dengan model yang berpusat pada guru menjadi hal penting untuk memahami perbedaan peran antara pendidik dan juga fasilitator dalam kegiatan pembelajaran, serta siswa yang sebagai
subjek pembelajaran. Selain itu, model pembelajaran yang berpusat pada siswa terbukti sangat relevan untuk menghadapi dunia yang terus berubah dan juga berkembang, di mana pendidikan perlu bersifat fleksibel, personal, adaptif, dengan dukungan teknologi serta perubahan dari kurikulum yang menyesuaikan dengan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, serta berkreasi secara efektif. Dengan demikian, penerapan model ini menjadi langkah penting untuk membentuk peserta didik yang mandiri, inovatif, dan siap dengan tantangan global di masa depan. Jadi demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai model pembelajaran yang berpusat pada siswa.
dari video presentasi kali ini, kami dapat memberikan pemahaman serta penjelasan yang mendalam mengenai pentingnya perubahan paradigma pendidikan menuju sistem yang lebih adaptif dan juga berfokus pada peserta didik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir video ini. See you next time. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.